kemudian ada Pak Rudi Romansa, kemudian ada Bapak Ibu guru yang di belakang yang sama-sama kami hormati, adik-adik yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami hadir di SMK 3 Mandau. Tentu sebuah kebahagiaan dan senang berjumpa dengan adik-adik semua. Beberapa waktu lalu Bapak Kepala Sekolah meminta Pak Rudi berdiskusi dengan kami di PT Indah Kiat Pulp and Paper untuk menjalankan program magang. Beruntung dari SMK 3 Mandau dengan segala macam aktivitasnya, Bapak Ibu guru terus berikhtiar untuk mengantarkan kita semua mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga ini bisa membuat kita lebih sejahtera ke depan. Amin. Ada semua. Sekarang kita mencoba untuk mengenal lebih dekat dengan perusahaan yang memproduksi pulp dan kertas serta tisu. Pernah lihat kertas? Pernah pakai kertas? Kemudian pernah pakai tisu? Pernah lihat tisu? Jadi di tempat kami beraktivitas, kami bekerja di perusahaan yang memproduksi pulp, kertas, dan tisu. Pulp itu adalah bahan baku untuk membuat kertas, bahan baku untuk membuat tisu, termasuk juga bahan baku untuk membuat rayon, benang. Saat ini Bapak bekerja di PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Perawangnya. PT Indah Kiat itu ada 3 tempat, ada di Tangerang, ada di Serang, ada di Perawang. Tangerang dan Serang itu di Pulau Jawa, Perawang itu ada di Kabupaten Siak. Kemudian PT Indah Kiat itu berada dalam satu pilar bisnis APP. APP itu Asia Pulp and Paper. Di bawah Asia Pulp and Paper itu apa ya? APP ya, Asia Pulp and Paper. Bisa dilihat kalau ada video bisa sambil tadi. Itu banyak pabriknya. Ada Ciwi Kimia di Mojokerto, ada Eka Mas Fortuna di Malang, ada juga di Bandung, ada Indah Kiat di Tangerang, di Serang, ada Pindo Deli di Cikarang, di Tangerang juga, ada juga Unipenus, ada Arara Abadi, ada Indah Kiat, ada Lontar Papyrus di Jambi, ada Oki Pulp and Paper di Sumatera Selatan. Semua pabrik itu sistem kerjanya sama. Bagaimana pabrik kertas, walaupun dia di Perawang, di Tangerang, di Serang, di Ciwi Kimia, di Lontar Papyrus, maupun juga di Oki Pulp and Paper, cara kerjanya sama. Jadi kalau ada pernah masuk Indah Kiat ya seperti itu prosesnya. Lalu apa yang membedakan? Geografis, letaknya, wilayahnya. Kalau kita bekerja di Perawang, berarti lebih kurang 1 jam sampai ke Pekanbaru, atau lebih kurang 3 jam dari sini sampai ke Perawang. Tapi kalau dari ke Lontar Papyrus, lebih kurang 10 jam baru kita bisa sampai ke Lontar Papyrus. Tetapi dekat ke Kota Jambi, dekat ke Tanjung Jabung. Begitu juga yang pabrik kita di Tangerang itu dekat ke Jakarta atau ke Bekasi. Begitu juga Ciwi Kimia itu di Mojokerto dekat ke Surabaya. Oki Pulp and Paper, Oki itu organ komering ilir, itu
salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Berarti lokasinya di Sumatera Selatan. Kalau adik-adik melihat bagaimana proses, pernah lihat video atau lihat pabrik kertas? Sudah pernah masuk belum? Belum. Nanti izin Pak Rudi atau ke Bu Yuyun boleh usulkan untuk bisa visit kunjungan industri bisa. Dan alhamdulillah ya, nama adik-adik semua sudah dimasukkan oleh kepala sekolah untuk menjadi kandidat dapat bergabung di salah satu perusahaan di bawah pilar bisnis APP. Dan sebutkan Pak Rudi ya, yang perencanaannya ini akan dilakukan aktivitasnya di Oki Pulp and Paper. Bagaimana kita bisa mendengar Indah Kiat, bagaimana kita mendengar RAPP yang persis sama aktivitasnya. Maka dari itu, dari semua, apa yang mesti kita persiapkan untuk kita bisa sampai kepada posisi atau tempat kerja yang kita lebih layak. Tentu bekerja di perusahaan besar, faktor-faktor yang berkenaan dengan keselamatan, dengan kesehatan itu sudah lebih terpandu bagaimana regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang masih di skala menengah kecil, mungkin ada hal-hal yang tidak terakomodir. Kalau di perusahaan besar, tentu dia sudah dilakukan monitoring, sudah dilakukan audit, dilakukan evaluasi, kemudian dilakukan pengawasan untuk memastikan apa yang kita lakukan sudah terpandu sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Tetapi bisakah kita sampai ke titik itu tanpa kita bisa mempersiapkan diri dengan matang saat ini? Tentu tidak akan bisa. Kemudian ketika kita akan masuk di tempat pekerjaan, apalagi perusahaan-perusahaan yang kita sebut sudah global, ada tantangan-tantangan yang mesti kita lakukan. Nanti kita ada berhadapan dengan psikotest, nanti akan berhadapan dengan interview sebelumnya, ada akan ditanya tentang komitmen. Dan kami merasakan bahwa dari orang-orang yang akan masuk ke dunia kerja banyak kendalanya, tetapi kendala itu pasti bisa diatasi. Dari mana kita bisa mengatasi? Kita siapa? Kita mau kerja nggak? Kita mau bekerja nggak setelah taman? Ini setelah taman atau masih ini? Masih sekolah? Masih. Kita mau pendapatannya besar apa kecil? Besar. Tentu kita harus bisa bekerja profesional. Tentu kita juga harus bisa menerima tantangan yang diberikan oleh perusahaan. Apa yang menjadi kendala ketika ada alumni, ketika ada anak-anak taman SMK, kenapa dia tidak bisa diterima? Tahu nggak? Tahu nggak kenapa orang ketika dia mau cari kerja sudah dipanggil tapi akhirnya tidak diterima? Tahu apa masalahnya? Coba, ada nggak yang permasalahan kita di Provinsi Riau, termasuk di Kabupaten Mekaris, termasuk di Kecamatan Mandau, pinggir ya, ada beberapa kendala yang menyebabkan kita sebagai lulusan tidak mau perusahaan ambil. Ada yang tahu apa masalahnya? Ada nggak yang tahu? Ternyata ada dari semua. Kami berharap tentu dengan pola yang dibangun di SMK 3 Mandau, mudah-mudahan ini menjadi pintu masuk, menjadi kekuatan untuk bisa mengatasi persoalan yang terjadi di dalam memasuki dunia kerja. Persoalan pertama
kita menyebut dengan daya juang. Kalau Pak Ruki menyebut adversity quotient, kemampuan bertahan dalam keadaan sulit. Dulu ketika Bapak masuk kerja, cari kerja hanya dengan bekal tamatan STM, program SMK, kemudian tidak tahu tujuan mau kemana, tidak kenal dengan pabrik, tidak tahu dengan industri, tidak kenal dengan perusahaan-perusahaan, maka dulu para tamatan STM SMK itu cari sendiri. Mereka tanya ke orang tua, tanya ke teman, tanya ke guru, mana perusahaan yang bisa. Dan anak-anak sudah beruntung, sudah difasilitasi oleh sekolah. Ini keberuntungan pertama. Tidak semua sekolah yang memfasilitasi itu, bahkan juga banyak pada guru yang cuek, sehingga anak-anak juga cari sendiri. Nah, jadi dulu Bapak setelah tamat sekolah cari sendiri. Ternyata kebetulan misalkan siapa namanya Albert kebetulan teman dengan Ahmad. Ahmad ada saudaranya di Perawang. Ahmad bilang, oh di Perawang itu ada perusahaan kertas. Hanya sebatas itu. Tidak ada yang memberikan informasi bagaimana pabrik itu, tidak ada. Terus karena ada pabrik kertas, yang terbayang ketika itu bagaimana pabrik itu, bagaimana pekerjaan, nggak tahu apa-apa. Kalau ketika itu saya nggak punya bekal, saya nggak punya pengetahuan, saya nggak punya ini, semua kita tidak memiliki referensi pengetahuan tentang itu, maka kita akan habis sampai situ dan kita akan berhenti sampai situ. Tapi yang Bapak lakukan, Bapak tanya kepada Ahmad, ada saudaranya di situ, dulu belum ada handphone, maka kita selalu bertanya, maka berangkatlah sampai ke Perawang. Sampai di Perawang, nggak tahu mau tinggal di mana, nggak tahu saudara siapa di sana, nggak ada. Maka kita harus cari apa yang menjadi sandaran kita untuk yang kita tuju. Misalkan kita orang Jawa, ada nggak persatuan Jawa? Atau kita alumni SMK 3, ada nggak lulusan SMK 3 di sini? Atau kita berasal dari Mandau, ada nggak ikatan keluarga Mandau di sana? Itu pintu-pintu masuk. Ada semua, harus punya daya juang untuk mencari. Tetapi ini kita sudah sampai pada titik difasilitasi. Ini sebuah keringanan, ini sebuah keberuntungan. Nah, lalu kalau memang sudah sampai ke titik itu, maka harus buat lamaran. Bapak harus buat lamaran. Dulu foto aja nggak bisa setiap 1 hari seminggu baru selesai. Banyak sekali tantangan. Jadi ada semua. Nanti ketika kita mulai memutuskan untuk mencari kerja, tantangan sudah sangat banyak. Mulai dari harus menyiapkan lamaran, kita harus dikontes, kita harus harus diinterview, harus menyiapkan berkas, harus cek kesehatan, panjang lagi. Maka ada dari sekarang persiapkan kita harus memiliki daya juang. Kalau dibilang adversity quotient, kita akan berada pada tahapan-tahapan yang sulit. Adik-adik kuat gak? Nanti akan ada di Jenee, nanti akan ada yang menghalangi, nanti akan ada yang memfitnah, nanti akan ada yang menyepelekan, nanti akan ada yang merintangi. Tahu-tahu mau berangkat ke Jawa, mau berangkat ke Jambi, mau berangkat ke Perawang, tiba-tiba mobil bocor. Ada gimana? Kalau ada udah. Atau tiba-tiba tengah jalan hujan. Atau tiba-tiba sampai di sana duit habis. Nanti ada semua akan menghadapi persoalan-persoalan itu. Maka dari sekarang persiapkan bahwa kita harus punya daya juang dan mampu bertahan dalam keadaan sulit. Berkaitan dengan Oki Pulp and Paper, dari awal Direktur HRD sudah sampaikan bahwa tempatnya jauh dari Riau.
Kemudian tempatnya tidak seperti Indah Kiat Kerawang yang 1 jam sampai ke ibu kota provinsi, 2 jam baru sampai, itu pun naik kapal. Tapi apa? Garis bawahi dari awal, pabriknya sama prosesnya, baik Kerawang, LAPP, Ciri, semua sama. Nah, tetapi hanya untuk sampai ke titik itu butuh perjalanan lebih kurang 2 jam. Ada lewat darat, tentu dari masa ke masa akan ada terus perkembangan infrastruktur. Tetapi poinnya yang ingin Bapak sampaikan adalah nanti untuk menuju sesuatu ke tempat kerja berbagai macam rintangan. Tidak seindah, tidak senyaman yang kita bayangkan. Maka persiapkan diri kita saat ini bahwa kita harus mampu bertahan dalam keadaan sulit. Kalau kita sebut jauh ke Sumatera Selatan, coba lihat kiri kanan kita. Ada nggak kawan kita yang sampai ke Aceh? Mana lebih jauh? Jauh Aceh kan? Tapi kawan kita juga sampai juga kan? Kalau kita juga masih jauh, Oki, out and paper, ada nggak kawan-kawan kita sampai ke Kalimantan? Sampai kan? Bisa juga kan? Tapi kenapa kita hanya masih dalam Pulau Sumatera, masih mikir? Kenapa kita masih cemas? Kenapa juga kita harus mundur? Maka caranya coba perbandingkan dengan teman-teman kita, dengan senior-senior kita yang jauh merantau, yang jauh berangkat ke tempat tujuan yang lebih sulit. Itu kalau berkaitan dengan geografis. Justru tanamkan malu kalau kita hanya merantau masih di Riau. Malu kalau kita hanya merantau masih bisa dijangkau, nanti pergi juga ke rumah orang tua. Jadi tanamkan. Maka kalau dalam Islam hijrah itu diperintahkan kalau kita ingin sukses. Itu ya, yang pertama dari semua. Ketika ada sudah memutuskan untuk bekerja, sudah memutuskan untuk hijrah, maka harus siap menghadapi sesuatu yang sulit. Yang kedua, persoalan ternyata, apa persoalan yang kedua? Berkaitan dengan inisiatif. Ada semua. Nanti ketika kita sampai ke pabrik, ternyata mesnya penuh. Yang lain dapat, si Albert sendiri yang dapat. Maka perusahaan, yaudahlah kamu cari sendiri. Coba kalau dia nggak punya diversification, kalau punya dia sifat merajuk, ya udah. Tapi Bapak baru-baru ini, kurang 2 bulan, 3 bulan yang lalu ya, ke Sumatera Utara, cari orang untuk jadi pegawai. Ada dari salah satu daerah namanya Bali ke 8 jam dia dini hari dia berangkat hanya untuk pergi interview. Itu sudah nilai jual. Jadi kalau orang HRD nanti yang interview, dari cara dia berangkat, dari dia memutuskan untuk berangkat dini hari 8 jam perjalanan naik sepeda motor, orang sudah tahu. Oh, berarti ini anak punya daya jual, berarti anak ini ulet, berarti anak ini punya tekad. Ini sudah jadi penilaian. Jadi kalau ada yang manja-manja nanti mulai saja masuk sudah kelihatan manjanya, itu potensi kita tidak terima sudah besar. Maka dari awal kita harus persiapkan diri kita untuk bertahan dalam hidup. Yang kedua tadi apa? Inisiatif. Kalau kita tidak dapat mes, kita cari keluar. Kadang-kala orang yang akalnya panjang, orang yang kreatif, orang yang punya inisiatif, pandai bergaul, ya bisa saja numpang dulu, nanti terus cari alternatif untuk bisa dia, ya mungkin ya jangan mau nyaman dulu, ya. Atau bukan sesuatu yang sering dicoba. Ada yang dari kendaraan ringan ada ya.
Kan suka tuh Pak Rudi di habis kerja nanti ya udah pulang. Kadang-kadang kunci dibiarkannya berserakan. Ada nggak inisiatif kita untuk merapikan? Ada nggak ikhtiar kita untuk mengumpulkan kunci itu diletakkan pada posisi yang benar? Ini akan jadi penilaian. Ya, nanti ada semua, nanti ada yang berserak di situ atau mungkin sampah di situ, ada apa namanya botol mineral. Orang yang punya inisiatif, mata dia risau, kaki dia nggak tahan untuk melangkah, untuk mengambil botol mineral untuk dia inisiatif. Jadi ada semua, poin kedua inisiatif itu penting. Ya. Walaupun kami paham, kita punya inisiatif yang baik. Yang ketiga, ada semua, nanti kita merantau atau saat ini kita sekolah atau kita nanti berada di rumah, tak akan bisa kita hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Maka ini semua harus pandai bergaul. Kalau dalam dunia kerja menyebutnya apa? Teamwork. Harus bisa bekerja sama dengan tim. Harus bisa bekerja sama dengan kelompok. Itu yang ketiga yang perlu ditanamkan. Jadi jangan mandai-mandai sendiri ya. Jadi seolah-olah dunia ini hanya milik kita. Kita yang kuasai. Biasanya kalau dunia milik berdua itu Ahmad siapa tuh? Ahmad siapa yang perempuan orang ya? Ya. Yang sebelah sini namanya? Nadia. Kalau Ahmad dulu dengan Nadia, dunia ini milik kita berdua, itu beda lagi. Tetapi dalam kerja kita harus tim. Ya dari semua ya, harus bisa nanti bekerja sama dengan tim. Ada hal yang paling penting yang ini menjadi kendala utama kita, yaitu komunikasi. Kadang asam lambung dan naik tapi tidak ngomong. Atau ada sesuatu yang berbahaya di depan, atau ada jalan yang berlubang yang berpotensi untuk terjadi kecelakaan, kita nggak tahu harus ngomong kepada siapa dan bagaimana cara menyampaikannya. Komunikasi penting. Ya. Maka dari itu, kalau kita sudah nanti bekerja di perusahaan-perusahaan global, seperti di Kopi, dan dia memang bahasa juga akan menjadi penting. Ya. Maka jangan-jangan sekarang di berbagai perguruan tinggi SMK didorong supaya kita punya kemampuan bahasa Karo atau bahasa Jawa? Hah? Ya. Bahasa? Apa tadi bicara di mana? Di perusahaan global tadi? Ya. Nah. Bahasa Jawa atau bahasa Karo? Bahasa Inggris. Ya, ikhtiarkan adik-adik nanti ya bisa sesama teman atau ambil kursus atau ada upaya-upaya untuk bisa memastikan kita punya kemampuan bahasa luar ya, Inggris atau Mandarin. Itu juga menopang. Nah, tetapi dalam makna komunikasi yang Bapak maksud, bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu kepada teman, pada atasan, pada bawahan, pada rekan kerja. Yang penting ya, bagaimana kita bisa mendistribusikan pekerjaan, bagaimana kita bisa menyampaikan informasi tentang ada potensi bahaya misalkan, ya, latih. Kalau kita nggak punya kemampuan komunikasi, itu yang sering membuat fatal persoalan-persoalan yang terjadi. Persoalan fatal terjadi. Jadi pernah kejadian dari masyarakat minta ambulan. Jadi masyarakat itu minta ke bapaknya, bapak selaku pimpinan industrial Safety Ahmad,
Kalau siapkan ambulan, nanti jumpai si ke rumah agung. Tentu Ahmad langsung perintahkan sopir. Sama sopirnya Albert. Maka Albert lapor lagi ke kepala SIP-nya. Kepala SIP-nya siapa? Iqbal. Albert lapor lagi ke Iqbal, berangkat. Iqbal lapor lagi ke Bapak. Bapak kok nggak sampai, lapor lagi ke Ahmad. Jadi mutar-mutar itu informasi. Yang si Albert juga datang ke tempat agung. Kenapa? Karena ada persoalan komunikasi yang salah, keliru. Maka dari itu ada semua. Mulai dari sekarang pastikan apa yang kita sampaikan, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi tujuan kita bisa terkomunikasikan, bisa tersampaikan dengan baik kepada orang yang kita tuju sehingga goalnya sama. Ya. Penunjangnya apa? Itu yang tadi disebut dengan bahasa. Itu ya dari semua. Nah, untuk menjalankan itu semua, maka nggak bisa seperti orang demam, nggak bisa seperti orang baru putus cinta. Harus dengan semangat. Modal pertama harus semangat. Semangat itu apa? Rasa gembira, rasa antusias untuk menjalankan pekerjaan. Kita harus semangat. Kenapa? Soal pagi itu memberikan semangat supaya kita bisa melakukan pekerjaan yang baik. Jadi dari semua yang harus semangat, harus gembira. Kalau kita misalkan merajuk, sedih, datang ke sekolah, kita udah, atau bekerja, kalau orang datang kerja udah loyo, itu udah alamat bakaran. Apa yang kedua? Kita perlu ada rasa kecintaan kita kepada pekerjaan, rasa memiliki kita terhadap apa yang kita kerjakan. Kalau kita tidak merasa memiliki ada dalam diri kita terhadap SMK kita mandau, kita akan mempedulikan. Apa yang boleh ditanamkan adalah mahabbah. Perlu ditanamkan adalah rasa cinta terhadap kerjaan. Yang ketiga, yang perlu ada dalam diri kita itu kepedulian. Lakukan pekerjaan itu bukan hanya benar, bukan hanya baik menurut kita, tapi tidak merusak lingkungan, tidak mengganggu orang lain. Kalau atap gedung ini bocor ya, tindakan yang baik adalah bagaimana memperbaiki atap sehingga tidak bocor. Kalau Albert hari ini ketika bocor hari hujan, maka dia segera perbaiki atap. Benar nggak yang dilakukannya? Benar. Atapnya bocor, habis itu dia perbaiki. Benar nggak? Benar. Tapi ketika dia memperbaiki, ada Pak Rudi yang sedang ngajar di ruangan ini. Dia nongkrong-nongkrong di atas, mengganggu orang nggak? Itu namanya tidak peduli. Bisa bedakan nggak? Jadi apa yang kita lakukan di samping itu benar, tapi tidak mengganggu orang lain, tidak merusak lingkungan. Jadi supaya dia benar, tapi tidak mengganggu orang lain, gimana caranya? Kalau minta izin, tapi Pak Alwi masih ngajar. Tunggu perbaikan setelah selesai mengajar, atau dikomunikasikan sejak awal tempat belajarnya dipindahkan ke tempat lain. Itu ya, itu namanya peduli. Apalagi yang keempat namanya tekad. Tekad apa?
melakukan pekerjaan walaupun sulit. Apa contohnya? Untuk tekad. Itu yang di sebelah kita tuh pasar apa namanya? Sidomulyo ya. Kalau rumah kita dari Sidomulyo, kemudian kita sekolah di sini, pakai sepeda motor, perlu tekad nggak? Perlu tekad nggak? Memang sulit. Bukan jalan kaki, tapi sebagai sepeda motor. Perlu tekad nggak? Nah, di mana tekad itu dibutuhkan? Di mana? Kalaulah menuju sekolah itu harus ada bukit yang kita daki, harus ada sungai yang kita seberangi. Kemudian Ahmad harus menjemput Nadia hujan-hujanan. Coba. Itu butuh tekad tak? Makanya jangan heran kalau Ahmad bilang bukit kan ku daki, lautan kan ku seberangi. Itu tandanya punya tekad. Tapi kalau hanya jemput Nadia di pasar Sidomulyo, mari itu nggak butuh tekad. Tak dijemput pun jalan kaki pun masih bisa. Paham ya? Jadi adik-adik nanti akan berhadapan dengan dunia kerja yang butuh tekad. Kita akan menghadapi kesulitan. Kalau nggak ada tekad, nggak akan bisa. Apalagi kalaulah Ahmad menjemput Nadia hujan-hujanan, Albert nggak sanggup, hujan sedikit ya, jangan kan jemput Nadia. Untuk diri sendiri aja nggak kuat dia harus pakai payung lah, harus pakai mantel. Ahmad diserahkannya mantelnya ke Nadia, biar dia hujan-hujanan. Itu baru tekad. Tapi habis itu merajuk pula Ahmad. Besok kamu jemput lagi. Kira-kira Nadia suka nggak nengok Ahmad? Kira-kira dia lanjutkan nggak pertemanannya? Kenapa? Tak konsisten, tidak istiqomah. Maka dalam dunia kerja kita perlu apa? Ambisi. Apa itu ambisi? Melakukan pekerjaan itu secara terus-menerus sampai tujuan itu tercapai. Besok hujan lagi, Ahmad gas lagi. Besok bocor bannya, tengel dulu. Nanti Nadia tetap dijemput sampai betul-betul Nadia putuskan, wah inilah sosok lelaki yang sesungguhnya. Itu baru sampai. Paham ya? Nanti baru sampai di Okia dulu jauh kali. Oh, kita udah belajar tekad walaupun sulit kita hadapi. Tapi sampai nanti ke sana, udah seminggu, mau pulang, mau balik lagi ke situ, udah gak kuat lagi. Ini gak iya nih, ya? Makanya itu perlu. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, kami ke sana naik apa? Naik kapal atau naik sepeda motor? Bu, kayaknya ini penasaran ini Pak. Silakan Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Agus Prabowo Kagaor dari kelas 12 pendidikan ringan. Kira-kira kami di sana ditempatkan di mana dan kendaraan apa yang kami dapatkan atau mungkin kami tidak tahu Pak? Kali ya, kopi paste kali ya.
bisa naik, kalau pakai sepeda motor terlalu jauh ya. Dari sini ke sana kan, ke Oki kan? Atau dari mananya? Pertanyaannya. Jadi mungkin dari mes ke apa? Oh, di sana memang mes itu sudah dekat dengan ini ya, dengan pabrik, dan itu masih pada kawasan pabrik semua. Tidak ada di perkampungan juga masih agak jauh ya. Memang kawasan itu memang kawasan pabrik aja. Kalau untuk transportasi ke ibu kota provinsinya itu menggunakan speed ya, kapal. Kemudian apa lagi? Tempat tinggal memang di sana disiapkan mes. Apa lagi? Itu aja tadi ya. Tapi biasanya untuk training biasanya kita lakukan di Pawang dulu. Ini orang-orang yang calon kandidat yang akan ke Oki, ada yang ke Lontar Papirus di Jambi, biasanya trainingnya di Pawang. Nah, setelah training baru dikirim ke bisa begitu. Itu ya Agung ya, Agung Prabowo ya, Agung Prabowo Subianto. Hah? Yang lain ada? Mungkin dari sebelah sini Pak, Sandi nampaknya penasaran nih Pak. Perkenalkan, nama saya Sandi Irawan, jurusan teknik alat berat. Pekerjaan apa saja yang dilakukan di sana Pak? Pas magang. Ya, Pak. Tentu aktivitas pekerjaan akan disesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan dengan program studi atau dengan jurusan yang kita miliki. Tetapi juga tidak tertutup kemungkinan walaupun kita orang teknik alat berat, bisa saja karena ada kemampuan manajemen kita bagus, kemudian kita penguasaan lapangan kita di proses juga bagus, bisa saja. Tetapi pekerjaan tentu berkaitan dengan berat. Alat berat itu kan macam-macam juga. Bisa saja kita punya basic atau dasar pengetahuan alat berat kita sudah ada ya. Di sana kan ada kren, ada forklift, ada apa namanya? Kemudian ya berbagai macam alat untuk angkat pump ya, paper masuk tisu. Biasanya bisa ditempatkan di daerah di kawasan-kawasan yang berhubungan dengan berat. Tetapi karena kita ini adalah basicnya ada vokasional dan berkaitan dengan mesin, maka peluangnya itu juga bisa di workshop juga, dan bisa di bengkel juga, bisa di pengawasan juga, macamnya. Yang bisa dipastikan tentu berhubungan dengan skill yang kita miliki. Jelas di kawasan itu kan sudah sistem koordinir ya. Jadi kita di lapangan kalau itu kan hanya tapi dia berada pada satu kawasan. Tidak masuk ke dalam hutan, tidak masuk ke kawasan ini, dia memang hanya berada di kalau mungkin angkat produksi dari pakan tisu. Nanti dia di storage aja di gudang, kemudian pada pelabuhan, ini juga di proses produksinya. Itu ya, jadi alat berat ya, Sandi Irawan ya. Jadi dipastikan dan pekerjaan itu berhubungan dengan keilmuan. Ya, lanjut. Ini Pak, dari Surya Pak, dari kimia. Penasaran nih Pak, saya mau jadi apa sih? Kimianya. Ini beda jurusan ya, dunia sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Dikawia dari 12 Teknik Kimia Industri 1. Untuk kimia industri, budaya industri di IKBP bagaimana? Oke,
Terima kasih. Ya, kalau pertanyaan budaya industri IKPP, aku ya, Sandi dan yang lain, kita menyebut IKPP berarti kan berarti sama saja dengan menggunakan dituduh seperti OKI. Gini, kalau kita menyebut budaya kita ada berkaitan dengan nilai atau orang Mando bilang value nilai yang ditanamkan di EPP kita sebut dengan integritas atau kejujuran atau sesuai antara perkataan dan perbuatan. Kemudian budaya apa lagi? Continuous improvement. Jadi setiap kita tuh harus punya usaha untuk melakukan improvement, perbaikan secara terus menerus. Itu budayanya. Apalagi budaya komitmen. Komitmen itu kalau bahasa Ahmadnya istiqomah. Jadi dia menjemput dia itu bukan hanya insidental atau karena ada maunya saja, tapi dia konsisten, komit, dia teguh hati menjalankan. Kemudian apalagi positif attitude. Positif attitude itu adalah perilaku mulia, perilaku baik dalam menjalankan aktivitas. Apalagi budayanya? Loyalitas, loyal. Jadi di IKPP, di EPP, di OKI harus membangun budaya loyal, tidak putus loncat, setia. Jadi Ahmad kalau menyebut dia ya dia saja. Nanti habis itu 2 hari lagi sama sebelahnya. Hah? Nah, habis itu malam minggu pergi pula dengan Tania. Itu tak loyal, gitu ya. Ketika loyal itu yang kita sebut dengan rasa memiliki tadi. Bagaimana kita punya rasa memiliki terhadap SMK 3 Mandau itu? Diganggu orang SMK 3 ini kita pasang badan, dikotori orang kita marah, dijelek-jelekin orang kita luruskan. Itu loyal. Apa lawannya? Membelot itu apa namanya? Membangkang. Paham ya? San Surya. Jadi kan pertanyaannya bagus nih. Budayanya apa? Jadi membangkang itu bukan budaya KPP, tapi budaya apa dong? Loyal. Bukan berarti malu-malu ya, kritis tetap juga perlu. Tapi ketika kita misalkan diberikan kepercayaan, tiba-tiba ya, gajinya kita ambil, ya kan, mendapatkan gaji, habis itu perusahaan kita jelek juga. Atau kita hianati, itu kontradiktif dengan budaya KPP, itu budaya OKI. Ya, integritas, loyalitas, komitmen, positif attitude, continuous improvement, komitmen. Kita jawab ya. Perlu kita lihat video KPP? Perlu ya. Lebih bijak, efisien, dan bertanggung jawab. Inilah bagaimana awal prosesnya dimulai. Tim penelitian dan pengembangan kami menyeleksi benih terbaik untuk dapat tumbuh dengan optimal. Benih-benih tersebut kemudian melewati proses pemeliharaan sebelum pembibitan dilakukan. Metode penanaman ini menjamin keberlangsungan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, sehingga masa depan yang lebih baik untuk lingkungan alam pun dapat dilestarikan.
Semua bahan baku yang kami gunakan harus terlebih dahulu melewati pemeriksaan legalitas secara konsisten untuk memastikan bahwa bahan baku layak untuk digunakan. Indah Kiat Perawang memiliki dan mengoperasikan 4 mesin bubur kertas, 9 mesin kertas, dan 1 mesin konversi. Bahan baku disaring, dibersihkan, dan selanjutnya dimasukkan ke mesin bubur kertas. Bahan baku yang telah menjadi bubur kertas kemudian diolah dengan menggunakan mesin kertas. Setelah melewati serangkaian tahapan dan proses, produk kami yang terdiri dari bermacam jenis kertas, tisu, maupun peralatan tulis lainnya telah selesai diproduksi. Seluruh produk kami dikemas secara profesional untuk menarik pelanggan dari berbagai kalangan, mulai dari penggunaan dalam skala bisnis hingga pemakaian sehari-hari. Kami menyimpan produk-produk di fasilitas penyimpanan dengan kapasitas simpan hingga 60.000 ton kertas. Tiap tahap produksi diawasi dan diuji ketat dari parameter kritis untuk memastikan konsistensi dan kualitas terbaik dari kertas yang diproduksi. Metode mekanisme pengembangan kebersihan kami dapat mengurangi emisi dan konsumsi energi sesuai dengan standar ISO 14001 yang menetapkan standar sistem manajemen lingkungan serta manajemen pengelolaan pembuangan limbah yang baik. Kami menyediakan tenaga listrik secara mandiri dengan menggunakan pembangkit listrik yang kami miliki, menyediakan listrik untuk memenuhi semua kegiatan operasional dan untuk lingkungan sekitar. Untuk membantu proses distribusi secara global, Indah Kiat Perawang mengoperasikan pelabuhan berukuran menengah untuk mendistribusikan produknya ke lebih dari 30 negara. Indah Kiat Perawang telah diakui atas komitmennya dalam kualitas, baik secara lokal maupun internasional, bersertifikat ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu dan ISO 14001 untuk sistem manajemen lingkungan. Kami memperluas tanggung jawab kami dengan melindungi hutan, alam, dan spesies yang terancam punah di wilayah konsesi pemasok kami. Kami menerapkan strategi manajemen kebakaran terpadu dengan menerapkan praktik terbaik untuk manajemen kebakaran dari pencegahan, persiapan, deteksi dini, dan tanggap cepat, serta didukung oleh menara pemantauan yang tersebar merata baik di wilayah operasional maupun di kawasan hutan. Kami berkolaborasi erat dengan masyarakat setempat dan memberikan mereka pengetahuan tentang pencegahan kebakaran lingkungan dan hutan melalui penerapan sistem kehutanan dan pertanian terpadu kami seperti budidaya melon, ternak ikan patin. Indah Kiat Perawang telah mengembangkan sebuah program yang dikenal sebagai Dokter Apung, memberikan bantuan medis gratis kepada penduduk di dekat area operasional pabrik dan di daerah terpencil. UKM Kerajinan Anyama Tunas Harapan, budidaya jambu biji, pertanian tanaman palawija, dan ternak sapi. Kami juga mendirikan rumah pintar yang dapat diakses semua orang, menyediakan kelas menenun, perpustakaan, dan ruang multimedia. Indah Kiat Perawang merupakan sektor swasta pertama yang memulai cagar biosfer dan mengkoordinasikan kerjasama kemitraan dengan organisasi Man and the Biosphere (MAB) dari UNESCO, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, serta pemerintah di landscape Geosia Kecil Bukit Batu. Ini yang kami lakukan, dan ini adalah jati diri kami.
Ini adalah dunia terintegrasi dari Indah Kiat Perawat. Dapat gambaran? Ini kerjanya sekitar situ. Yang mesin yang di situ, yang berat ya seperti itu, kemudian ada yang proyek itu misalnya kimia juga dari proses. Apa tuh 13 tahun kan tadi pabrik yang apa namanya yang teknik banyak itu, nah dulu di situ. Itu ngurusin apa? Kimia. Yang ngurusin itu Surya ya. Jadi ada orang di DCS yang menjalankan proses bakteri itu biasanya orang kimia. Itu kan mesin-mesin itu kan ada workshopnya. Tapi kan yang mengerjakan ada perbaikan, kemudian ada perawatan, itu orang mesin. Termasuk orang teknik alat itu juga memungkinkan di situ. Nah, jadi sudah dapat gambaran sekilas ya alat-alat yang kita lihat. Oke, ada pertanyaan? Oh iya. Perkenalkan, nama saya Jekren Hatrijat dari 12 Teknik Pemboran Migas. Pertanyaan saya, apakah ada hubungannya jurusan perminyakan dengan pabrik kertas atau tisu, Pak? Jadi untuk melihat hubungan kita akan lihat masa pelajaran. Tapi secara umum, ya Bapak dulu STM bangunan gedung kan. Bangunan umum juga nggak ini kan. Jadi ada mata pelajaran misalkan mekanika teknik, juga ada beberapa mata pelajaran yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi kalau ditanya ada nggak satu yang bisa dihubungkan dengan pekerjaan yang kita lihat tadi ya, tentu berkaitan dosis. Mungkin alat berat lebih banyak dosisnya lebih berat. Kemudian yang kimia mungkin banyak proses. Ini di migas karena Bapak belum baca, belum lihat mata pelajarannya apa ya. Tetapi ya anak SMA aja bisa kan? Anak migas nggak bisa di pabrik kertas ya. Logikanya begitu. Betul nggak? Ya kan? Anak eman aja mantau, anak madrasah aja. Yang belajar kita, yang belajar itu masih bisa dia belajar kan? Di pabrik. Apalagi kalau kita pendidikan vokasional. Itu ya, sama dia namanya? Cek ya? Jumlahnya sedikit, Pak. Gitu ya Jen ya. Jadi ada hubungannya ya, seberapa besar Bapak nggak belum pelajari ya mata pelajaran yang ada di migas. Tapi Bapak yakin bahwa mata pelajaran yang ada itu bisa berkorelasi dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Supaya lebih yakin, masa anak SMA aja bisa, saya nggak bisa enak gitu ya. Yang lain bisa ada? Masih? Nah, masih ada? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman dari kelas 12 Teknik Sepeda Motor. Saya ingin bertanya, Pak. Kan tadi Bapaknya pernah ada bilang magangnya itu di Perawang. Setelah magang itu akan taruh di mana, dan apakah kita magang 3 bulan itu memang habis 3 bulan magang langsung di oper ke perusahaan lain, atau ada lagi yang menyangkut kita masih magang itu aja? Oke, makasih Ibu. Secara teknis ini kan kecepatan Pak Rudi kemarin menangkap peluang ya. Nah, kita belum masuk pada pengaturan jadwal, tapi secara umum biasanya mil lain pabrik-pabrik yang ada di NTT rata-rata dengan trainingnya di Perawang, tapi bisa saja di sana langsung, bisa saja ya. Tapi kemungkinan besarnya biasanya trainingnya di Perawang. Apakah ada dikirim ke tempat lain ya? Tergantung dari persetujuan awalnya. Karena memang kita rekrutnya dari awal ke OKI ya, jadi ke OKI. Trainingnya di Perawang nanti dikirim. Oke ya? Tapi semangat semua ya. Itu ya namanya. Bisa di OKI, bisa di Indah Kiat Perawang.
Nah, tapi penempatannya nanti bisa diskusikan selanjutnya dengan Pak Rudi ya. Oke, terima kasih juga ya Pak Rudi, Bapak Ibu guru ya, yang telah semangat memfasilitasi dan semua di sebuah keberuntungan tolong jaga. Oke, nanti kita bisa lanjut di tempat yang lain atau di waktu yang lain. Dan mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita beri aplaus kepada Bapak Amali. Ya, itu anak Bapak, rekan-rekan semuanya, gambaran di perusahaan IKPP Mil Perawat. Mudah-mudahan semangatnya dijaga. Ingat, semangat itu tumbuh bukan dari orang lain, tapi dari diri kita. Masih niat untuk ke sana? Benar. Nanti semangatnya di awal, di akhirnya pas mau berangkat ada yang sakit lah, ada yang terkilir lah, ada yang demam. Mudah-mudahan tidak ya. Ingat, masa depanmu adalah yang menentukan siapa? Diri. Sudah ada beberapa poin yang disampaikan Bapak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat, pembuka pintu. Ya. Terima kasih Bapak atas motivasinya hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi amal, bisa sebagai gambaran untuk anak-anak kami yang ada di sini. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat, kemudian bisa selalu memberi motivasi kepada anak-anak yang ada di SMK Negeri 3 Mandar. Kalau ada yang kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Pepatah mengatakan, ingat-ingat kami yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk Tuhan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.